Okay guys, what's up? Welcome back to my episode. And Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau cerita-cerita tentang tes kemarin, tes akademi militer, yang udah banyak di request sama kawan-kawan yang ada di TikTok. Jadi untuk nggak panjang-panjang cerita, kita langsung aja gas terus tentang cerita-ceritanya. Dan nanti kalau ada yang memang mau ditambah-tambahkan, kayak ada tes-tes yang lain-lain yang bisa aku bantu, aku bakal sharing di YouTube aku. Oke? Nanti langsung tengok aja di TikTok. Nanti langsung go to my channel di Fikir dan Harahap atau Fikir Harap. Oke, jadi yang pertama-tama kita cerita dari gimana ya? Kita cerita dari awal tes aja kita cerita, oke? Jadi awal tes itu aku tamat sekolah di tahun 2020. Setelah tahun 2020 aku ingin melanjutkan sekolah. Niatnya sih mau masuk di perguruan tinggi negeri. Terus kemarin alhamdulillah dapat perguruan tinggi negeri, tapi karena minatnya itu di akademi militer, jadi yang dari PTN kemarin di skip dulu, terus lanjut ke akademi militer 2020, kalahnya di Panda. Nah, 2021 aku tes lagi, dan tanpa ada aku ikut perguruan tinggi negeri. Jadi aku tes lagi di 2021 alhamdulillah sampai ke pusat. Jadi kita cerita dulu dari awal ceritanya, kita dari Panda sampai ke pusat. Oke, kita cerita dari Supanda. Jadi di Supanda aku masuk dari Kodam 1 Bukit Barisan. Ya, Kodam 1 Bukit Barisan. Jadi kita ngomongnya dari asal aku ya. Asal aku dari kota Medan. Terus aku tinggal di Gaberta. Jadi di sini awal dari Supanda itu tes yang dilakukan, yang pertama administrasi, yang pastinya pasti administrasi kan. Terus untuk yang kedua, habis itu kayak tes kita masuk ke kesehatan. Kalau udah lanjut dari, kita bilang tes dari akademik, kita langsung kesehatan. Setelah dari kesehatan kita langsung kita mainkan di jasmani atau garjas. Tapi masih di Supanda itu garjasnya itu masih garjas. Nah, garjas A dengan garjas B nya pull up ya. Terus dilanjutkan dengan renang. Setelah itu kita melakukan sidang seperti sidang parade, lanjut untuk ke Panda. Setelah dari Supanda kita lanjut ke Panda. Alhamdulillah kemarin aku lulus dari Supanda ke Panda. Jadi di Panda kita dimasukkan ke barak transito yang bertepatan di sebelah Jasdam 1 Bukit Barisan. Di sebelahnya lagi Kesdam 1 Bukit Barisan. Jadi kita dikumpulin di situ selama kurang lebih 2 minggu. Kalau nggak salah ya, kurang lebih 2 minggu atau 12 hari ya, nggak salah. Antara kurang lebih segitu. Jadi kita dikumpulin di situ. Kita sudah seperti kita kayak kita lagi sedang melaksanakan pendidikan. Kita di situ kayak ibaratnya kita dibarakkan, semi barak lah kita ibaratnya. Tidur menggunakan pelbed. Dan di situ kita makannya itu udah dibiayain oleh negara, full kontan dari pagi sampai malam. Jadi buat kawan-kawan yang banyak nanya kemarin, "Bang, ini makannya dibayar sama negara atau bayar sendiri atau gimana gini." Ya, benar, dibayar sama negara makannya. Jadi di sana tuh kita cuman mikirin uang saku buat kita jajan atau buat kita tuh buat puding-puding, beli jus, beli ini, kita harus nyiapin uang untuk itu. Tapi kalau untuk masalah makan dan makan dari pagi sampai malam itu udah urusannya
orang Transito Kodam. Jadi gitu. Jadi apa ya bang kegiatannya di situ? Ya kan, pasti banyak nanya gitu kan. Ya, kegiatannya di situ pasti yang pertama kegiatannya kita melakukan administrasi ulang. Setelah melakukan administrasi ulang, ada tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu pertambahan tahapannya mental ideologi dengan psikotes. Jadi setelah administrasi kita lanjutkan dengan biasanya kemarin kalau aku sih langsung psikotes. Setelah psikotes aku langsung kesehatan. Setelah kesehatan kita langsung gas ke jasmani. Jadi untuk pertanyaannya bang, ini kalau untuk psikotesnya apa aja bang? Kemarin yang kita kerjain itu psikotesnya ada di psikotes, kita bilang ada hitung koran atau pauli, warteg, gambar orang, lalu namanya apa, tes menentukan gambar, lalu kita tes menentukan angka-angka yang di 1 ditambah 2 atau 1 ditambah 4, ada seperti itu. Oke bang, jadi kalau untuk jasmaninya tetap bang, jasmaninya bertambah. Jasmaninya bertambah, apa aja sih bang yang bertambah? Pasti banyak yang naik itu. Pertamanya dari lari kita pull up, dari pull up kita melaksanakan sit up. Setelah melaksanakan sit up kita melaksanakan lunges. Setelah melaksanakan lunges, lalu kita melaksanakan yang namanya push up. Setelah kita melaksanakan push up, kita melaksanakan saturan. Setelah kita saturan, kita melaksanakan yang namanya renang. Setelah renang, kita melaksanakan postur. Itu udah pasti kan, udah wajib. Pasti kalau postur. Oke. Jadi gimana sih bang? Itu postur itu gini. Postur itu gini, menentukan badan kita atau segi badan kita layak, idealkah atau ada kekurangankah, pasti itu yang dilihat. Oke. Oh iya bang, untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatannya kita bahas lagi. Kesehatannya di kesehatan Supanda berbeda dengan kesehatan di Panda. Maksudnya berbeda gimana? Maksudnya berbeda itu dia ada yang namanya kita ngambil darah, terus habis itu pemeriksaan ulang lagi di bagian jantung, seperti kita nanti ada pertambahan di ronsen. Serta itu kita melaksanakan nanti ada kita dipasangkan alat di situ. Baru disitulah kita dilihat jantung kita ada masalah dengan atau enggak. Oh iya, sekarang kita bahas, kita langsung ke sidang pantohir daerah. Oke, di sidang pantohir daerah dilaksanakan 1 hari sebelum pengumuman. Dilaksanakan seperti per baris atau per banjar atau per kelompok masuk ke dalam dan akan ditemuin oleh Pangdam. Setelah itu, setelah selesai, kami balik ke Transito Kodam. Setelah Transito Kodam, Kelangsari, kami melaksanakan pengumuman. Dan setelah melaksanakan pengumuman, alhamdulillah kemarin dikasih izin berangkat ke pusat sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga alhamdulillah. Setelah itu kita langsung laju ke pusat. Oh ya, sebelum laju ke pusat pasti banyak pertanyaan juga, Bang. Untuk biayanya gimana bang? Biayanya sendiri atau dibayarin atau gini-gini nih? Pasti banyak pertanyaan. Pasti dibayarin bang. Untuk transportasi dibayarin. Kalau untuk
makan dibayarin sampai kita sampai di Akademi Militer Magelang sana bang. Untuk transportasi dari Medan Kuala Namu ke bandara sana itu kita dibayarin. Dari bandara sana kita dijemput. Kalau di tahun aku ini kami dijemput naik bus Akmil. Pasti abang-abang pasti sering lah kalau ngeliat bus Akmil yang ada di Instagram, ya kan. Jadi setelah sampai di sana, apa aja bang yang diteskan, apa aja gitu kan. Pasti banyak pertanyaan juga, dan pasti ada juga yang nanya, bang tetap dibayarin nggak makannya? Tetap dibayarin makannya, tenang aja. Ada pudingnya juga di sana, enak pokoknya, sumpah. Jadi kita tuh di sana udah dibarakkan, kayak kita akmil udah, namanya kita udah calon akmil gitu kan, udah di pusat gitu kan. Jadi di pusat sana itu kita dikasih tempat tidur satu-satu seperti taruna-taruna pada umumnya dan seperti tentara-tentara pada umumnya. Karena kita di sana sekalian, seperti kalau aku ngambil kesimpulannya pasti seperti dilatih gitu kan sebelum kita masuk ke sana. Walaupun di masa seleksi gitu. Jadi kita dikumpulin malamnya, kita melaksanakan swab kembali. Karena kan sekarang udah Covid kan. 2021 kan, 2020 pasti juga swab juga, tapi 2001 juga swab. Jadi kita swab dulu sampai di Akmil. Setelah swab kita langsung masuk ke barak ya, pembagian barak. Terus apa yang diteskan di sana? Yang diteskan di sana yang pertama ulang lagi administrasi. Setelah administrasi kita gas lagi yang namanya psikotes lapangan atau psikotes tertulis, tapi termasuk psikotes lapangan kalau di sana. Jadi ada tambahan kalau nggak salah CT gitu, nggak tahu lah. Kalau memang salah boleh di komen di bawah, abang-abang yang memang udah tes tahun 2021 boleh dilihat, boleh di komeni aja di bawah bang. Oke, lanjut lagi, berarti kita ke setelah psikotes lapangan kita ada yang namanya nanti jasmani lagi, pasti ada kesehatan lagi pasti. Untuk pertanyaan di pusat apa aja sih yang memang di jasmani tetap apa yang kita lakukan di Panda dilakukan juga di pusat. Terus pertambahannya apa aja? Pertambahannya cuman adiraga untuk di jasmani. Kalau untuk di kesehatan nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi di sana perbedaannya cuman penghitungan detak jantung dilakukan kita naik sepeda. Dan ada pendengaran untuk tuli. Nanti kita masukkan ke satu ruangan, terus nanti kita dihidupkan suara-suara tertentu, terus nanti kita kalau misalnya kita tahu, kita akan mencet tombol. Oke, kita lanjut lagi ke pembicaraan tentang psikotes lapangan. Psikotes lapangan nanti kita dihadapi dengan hal rintang, bekerja kelompok, dengan kita nanti ada sesi wawancara di sana. Oh iya bang, jadi mental ideologi udah gak ada lagi ya, berarti udah habis, cuman di Panda aja gitu. Enggak bang, di pusat pun ada mental ideologi. Oke, itu aja sih. Kalau mental ideologi itu nggak bisa panjang-panjang memang. Pokoknya mental ideologi ada di sana. Ini dia bang, yang paling pingin kalau ku tanyakan, kayak mana akademik nih bang? Pasti itu yang dalam pikiran kalian gitu kan. Akademik tahun 2021 dibuat oleh Kemendikbud, bukan dari dosen Akmil. Jadi soalnya berapa banyak bang? Soalnya kalau nggak salah 25 butir ya, 25 butir satu mapel. Yang diujiankan apa aja bang? Yang diujiankan kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Seperti pelajaran UN pada umumnya.
Jadi apa yang kita hadapin di UN itu yang kita hadapin di sana. Jadi buat kawan-kawan yang belum pernah UN, ya kita UN di sana kalau memang sampai pusat kayak aku kemarin. Dah ya dibilang soalnya alhamdulillah sedikit susah sih soalnya. Tapi kalau buat orang yang kita belajar dan persiapan, insya Allah pasti bisa gitu kan. Oke, kalau di sana benar-benar enak. Kita bisa ngerasain gimana rasanya jadi taruna, dan kita bisa ngerasain gimana jadi tentara walaupun cuman kita baru posisinya jadi chassis. Tapi kita udah di sana tuh udah ditata rapi, ditata supaya kita tuh bagus, ditata supaya kita tuh nggak nggak macem-macem. Jadi kita tuh mengikutin peraturan dan harus menaati peraturan gitu di sana. Mungkin sekian aja yang bisa aku sampein dari aku, Vicky Adlana Rahab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau memang ada salah aku ngomong, aku mohon maaf kepada kawan-kawan semua, karena yang sempurna cuma milik yang Maha Kuasa kan. Jadi aku minta maaf sebelumnya kalau aku salah perkataan. Kalau memang ada kata-kataku yang salah, mohon diperbaiki di bawah, aku terima gitu kan. Oke, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan share ke teman-teman pada yang mau tes akmil dan mau tes tentara. Tetap semangat, insya Allah kalau kita semangat, kita berusaha, pasti hasilnya makin baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa diajukan di kolom komentar, atau kita nanti gaskan di TikTok. Nanti aku langsung buat videonya di YouTube aku. Thank you for watching and see you, bye bye.